Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Idris bin Abdullah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Idris bin Abdullah, yang dikenal sebagai Idris Al-Akbar, merupakan tokoh penting dalam sejarah dunia Islam dan Afrika Utara karena peranannya sebagai pendiri dinasti Idrisiyah di wilayah utara Maroko. Dinasti ini dianggap sebagai entitas pemerintahan awal yang meletakkan dasar berdirinya negara Maroko modern. Idris Al-Akbar juga diakui sebagai bapak pendiri Maroko. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh utama dalam peristiwa ini adalah Idris bin Abdullah, seorang keturunan Hasan bin Ali, cucu dari Nabi Muhammad melalui jalur Hasanid. Idris bin Abdullah merupakan seorang tokoh elit yang dikenal karena keterlibatannya dalam pemberontakan terhadap pemerintahan Abbasiyah dan karena peranannya mendirikan kekuasaan Islam independen di wilayah Maghreb. Ia menikah dengan Kenza dari suku Berber Auraba dan memiliki seorang putra bernama Idris bin Idris atau Idris II yang kemudian melanjutkan pemerintahannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa penting dalam kehidupan Idris bin Abdullah terjadi dalam rentang waktu tahun 786 hingga 791 Masehi. Pada tahun 786, Idris bin Abdullah terlibat dalam pemberontakan elit yang dipimpin oleh Al-Husain bin Ali Al-Abid. Setelah pertempuran Fah pada tahun yang sama, ia melarikan diri dari wilayah Hijaz. Pada tahun 788, Idris mulai memerintah di wilayah Maroko Utara. Ia tiba di Tangir pada tahun 789, dan kemudian menetap di Walili Volubilis, tempat yang menjadi pusat awal pemerintahannya. Idris bin Abdullah meninggal pada tahun 791 Masehi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan Idris bin Abdullah berlangsung dari Hijaz Arab Saudi saat ini menuju Mesir, dan akhirnya ke wilayah Maghreb di Afrika Utara. Setelah kekalahan pemberontakan, Idris menyembunyikan diri dan kemudian dibantu oleh kepala sistem pos khalifah di Mesir bernama Wadi untuk melarikan diri. Idris tiba di Tangir dan kemudian menetap di Walili, bekas situs kota Romawi Volubilis, yang saat itu didiami oleh suku Berber dari Auraba yang dipimpin oleh Ishak bin Muhammad. Situs markas besar pemerintahannya ditemukan oleh tim arkeologi gabungan dari Institut Arkeologi Maroko INSAP dan University College London dalam penggalian terbaru. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa ini penting karena menandai berdirinya pemerintahan Islam independen di Afrika Utara yang tidak berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah. Dinasti Idrisiyah menjadi simbol kekuatan lokal yang bersumber dari garis keturunan Nabi dan berhasil menyatukan berbagai suku Berber di bawah kepemimpinan Islam. Dengan menikahi perempuan lokal dari suku Auraba, Idris juga melakukan pendekatan budaya dan politik yang memperkuat legitimasinya sebagai pemimpin. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah kekalahan dalam pertempuran Fah, Idris bin Abdullah melarikan diri dari pengejaran Abbasiyah. Ia melakukan perjalanan penuh risiko dari Hijaz ke Mesir. Dengan bantuan Wadi, kepala sistem pos khalifah di Mesir, Idris berhasil menyelinap keluar dari negeri tersebut dan menuju Maghreb. Setelah tiba di Tangir, ia memilih Walili sebagai tempat tinggal dan pusat pemerintahannya. Melalui aliansi politik dengan suku Berber Auraba dan pernikahan dengan Kenza, Idris mampu membangun kekuatan lokal. Dinasti yang ia dirikan dikenal sebagai negara Muslim keempat di Maroko setelah wilayah Nekor, Bargawata, dan Midrar. Idris bin Abdullah yang juga dikenal sebagai Idris Al-Akbar merupakan salah satu tokoh keturunan langsung dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad dari jalur putra sulung Fatimah Az-Zahra.
Keterlibatannya dalam berbagai pemberontakan elit terhadap kekuasaan Abbasiyah merupakan bagian dari dinamika konflik internal politik Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, yang mempertemukan klaim legitimasi politik antara keluarga Nabi Ahlul Bait dengan pihak penguasa resmi seperti dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Idris bin Abdullah merupakan tokoh penting dari garis keturunan Hasanid, yang secara politis memiliki pengaruh kuat di kalangan pendukung gerakan elit dan komunitas Syiah awal. Pertempuran Fah pada tahun 786 Masehi yang menjadi pemicu pelarian Idris ke barat adalah salah satu pemberontakan besar yang dilakukan oleh para keturunan Ali terhadap kekuasaan Abbasiyah. Dalam pertempuran itu, banyak keturunan Nabi gugur, termasuk Al-Husain bin Ali Al-Abid. Idris yang selamat dari pembantaian itu bersembunyi di wilayah-wilayah pinggiran sebelum akhirnya mendapatkan bantuan dari sistem pos kekhalifahan yang dikelola oleh Wadih. Bantuan ini secara historis memperlihatkan bahwa terdapat elemen-elemen birokrasi Abbasiyah yang bersimpati terhadap Ahlul Bait atau setidaknya tidak loyal sepenuhnya terhadap pusat kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Pelarian Idris ke Afrika Utara menjadi babak baru dalam sejarah Islam di Maghreb. Wilayah tersebut sebelumnya telah mengalami Islamisasi melalui ekspedisi militer dan dakwah sejak abad ke-7, tetapi belum memiliki struktur kekuasaan Islam independen yang kuat dan stabil. Sebelum kedatangan Idris, wilayah Maroko Utara dihuni oleh berbagai suku Berber yang memiliki sistem sosial tersendiri dan kadang-kadang bersikap otonom terhadap pusat kekhalifahan. Suku Auraba, yang pada masa itu dipimpin oleh Ishak bin Muhammad, merupakan salah satu kelompok suku yang strategis secara geografis dan politik. Ketika Idris tiba di Tangir pada tahun 789, ia kemudian pindah ke Walili Volubilis, yang dulunya merupakan situs kota Romawi dan masih menunjukkan sisa-sisa kebudayaan Romawi dalam bentuk infrastruktur, mosaik, dan struktur dinding kota. Wilayah ini berada dalam posisi penting sebagai titik pertemuan jalur perdagangan antara wilayah pedalaman Afrika dan kawasan Mediterania. Dalam konteks arkeologi, penggalian yang dilakukan oleh Institut Nasional Ilmu Arkeologi dan Warisan Maroko INSAP bersama University College London telah menemukan bukti keberadaan markas besar pemerintahan Idris yang terletak di luar tembok kota Volubilis, menunjukkan integrasi antara struktur pemerintahan Islam awal dan warisan kota kolonial Romawi. Pernikahan politik antara Idris dan Kenza dari suku Auraba adalah langkah strategis yang memiliki dampak besar terhadap penerimaan Idris sebagai pemimpin oleh masyarakat lokal. Pernikahan ini menciptakan aliansi sosial antara keturunan Nabi Muhammad dan elit Berber lokal, memperkuat legitimasi kekuasaan Idris di mata masyarakat. Putranya, Idris II yang dilahirkan dari pernikahan ini, menjadi simbol penyatuan antara garis keturunan Arab Hasanid dan identitas Berber Maghribi, yang kelak menjadi dasar pembentukan identitas nasional Maroko. Dinasti Idrisiyah yang berdiri melalui usaha Idris bin Abdullah dianggap sebagai kerajaan Islam pertama yang berdaulat penuh di wilayah Maroko Utara, terlepas dari kekuasaan Abbasiyah. Dinasti ini berdiri di antara dinasti-dinasti Islam awal lainnya yang telah ada sebelumnya di kawasan tersebut seperti dinasti Bargawata yang bersifat sinkretik dan tidak menganut Islam ortodoks, dinasti Midrar yang berpusat di Sijil Masa dan beraliran Khawarij Sufri, serta dinasti Nekor di wilayah Rif yang lebih awal berdiri tetapi memiliki kekuasaan lebih kecil. Dengan berdirinya dinasti Idrisiyah, maka dimulailah era baru dalam sejarah Afrika Utara di mana kekuasaan lokal yang dipimpin oleh keturunan Nabi memperoleh dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk suku Berber yang sebelumnya kerap menjadi objek penaklukan oleh ekspedisi Islam dari timur. Dinasti ini tidak hanya memperluas wilayah kekuasaannya tetapi juga mendorong proses Islamisasi dan Arabisasi di kawasan Maghreb. Dari perspektif historiografi, dinasti Idrisiyah memiliki kedudukan unik karena menjadi dinasti elit pertama yang berhasil memerintah secara otonom dan stabil di luar wilayah Timur Tengah.
Berbeda dengan keturunan Ali dari jalur Husain yang lebih dominan dalam sejarah Syiah Imamiyah di timur, garis Hasanid yang diwakili oleh Idris memainkan peran sentral dalam sejarah dunia Islam Barat atau Al-Maghrib Al-Aqsa. Selain itu, keberhasilan Idris bin Abdullah dalam mendirikan dinasti juga menjadi bukti ketahanan politik dan spiritual dari gerakan Ahlul Bait, meskipun mereka mengalami represi dan pengejaran politik dari rezim-rezim kekhalifahan. Dinasti Idrisiyah menjadi cikal bakal kebangkitan dinasti-dinasti Islam besar di wilayah Maghreb seperti dinasti Almoravid dan dinasti Almohad, serta membuka jalan bagi pembentukan kerajaan-kerajaan Muslim di Afrika Barat seperti Kerajaan Mali dan Songhai yang kemudian hari juga dipengaruhi oleh budaya Islam Maghribi. Dalam warisan budaya dan spiritual, Idris bin Abdullah sangat dihormati oleh rakyat Maroko sebagai wali besar dan tokoh pendiri bangsa. Makamnya di Moulay Idris Zerhoun menjadi situs ziarah utama yang dikunjungi oleh banyak peziarah hingga hari ini, menunjukkan pengaruh spiritual yang berkelanjutan dari warisan dinasti Idrisiyah dalam membentuk identitas religius dan nasional Maroko. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata.
Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.